Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai kuliah ini dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan berdoa dan tadarus Al-Quran, Quran surat Al-Fil. Silahkan berdoa dan tadarus. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan ilma warzuqna amin ya rabbal alamin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin kasfim ma'qul. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya presensi. Saya coba cek presensi hari ini. Surat 50 ya. 50.000 mau. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya. Dan saya mengingatkan juga pada teman-teman, jangan lupa untuk presensi yang kedua di lensa ya. Seperti biasa di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat, jadi teman-teman bisa buka presensi lensanya. Tadi ada yang japri saya terkait dengan tugas, ya, tugas yang katanya masih buffering atau galat ya, tugasnya. Biasanya pertama karena ininya terlalu besar ya filenya. Kedua
biasanya internetnya. Jadi kalau bisa di refresh ulang, keluar lagi terus masuk lagi. Kemudian di sini saya sudah berikan informasi ya, berikan informasi terkait dengan pengumpulan terlambat. Nah, diizinkan sampai hari Senin tanggal 31 Oktober. Ya, itu pengumpulan terlambatnya. Nah, jadi nanti akan berbeda sendiri kalau pengumpulannya terlambat, ada tandanya gitu kira-kira ya. Ada tandanya ya. Nah, ini belum ada, coba saya ganti yang lain. Nah, ini sudah ada. Ya, kalau bisa PDF saja ya. Jadi PPT-nya itu disimpan dalam bentuk PDF. Jadi kalau teman-teman mau nyimpan ini dari PPT-nya, save as ya. Save as terus nanti ini diganti dengan PDF ya. Diganti dengan PDF pilihan ininya, nanti disimpan save gitu. Ya. Jadi tinggal save as. Jadi dari filenya save as terus di PDF-kan. Ya, itu kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, tadi saya lihat ada yang kompres PDF apa segala macam. Ya mungkin dari pakai Alef PDF itu ya, I love PDF. Nah, ini juga saya sedang menanyakan ke bagian yang ngurusi lensa bahwa ini seharusnya kalau saya nilai ini harusnya muncul gambar tulisannya begitu. Jadi tidak ada annotate PDF-nya ya. Di dalam aplikasi lensanya itu tidak ada annotate PDF ya, di sini harusnya jenis umpan balik. Nah, ini. Ya, jadi silakan nanti diulang lagi. Ini beberapa teman-temannya sudah sudah berhasil, ada 160 ya tadi ya. Ada 160 yang bisa mengumpulkan tugasnya. Nah, ini. Permisi Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Tadi kan Pak suruh absen, saya baru absen, cuman dicatatnya telat Pak. Oh, Tadi pas salah Pak pilih. konfirmasi untuk absen, dicatatnya telat. Salah Oh pilih iya, Pak. nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, yang penting pilih apa saja, nggak ada masalah. Artinya Anda sudah konfirmasi Anda ada di situ gitu loh. Paham enggak? Jadi Iya, kalau Pak. misalnya Anda Paham, salah pencet di situ, berarti Anda sudah mengerjakan instruksi saya, kira-kira kayak gitu. Kecuali yang enggak sama sekali. Nah, paham ya? Jadi Anda mau pencet telat, mau pencet huruf lain, enggak ada masalah. Itu masih bisa saya edit. Yang penting Anda sudah konfirmasi di situ, sudah menyimpan presensi sendiri secara manual gitu ya. Terus Iya, Pak. mana tadi ini? Nah, ini ya, mana tadi? Diksi ya. Nah, ini. Tuh. Ini juga internetnya lambat ya di kampus. Jadi memang agak low mungkin karena yang pakai semua banyak. Biasanya kalau offline semua masuk di kampus ya kekurangannya ya internet kepake semua gitu ya. Jadi belum ada akses khusus untuk dosen misalnya untuk menggunakan internet khusus gitu ya. Jadi ini masih pukul rata internetnya. Nah, jadi barengan ya. Enggak apa-apa Mbak Putri nanti tinggal. Nah, ini kalau yang merah kan berarti belum melakukan presensi gitu loh kira-kira. Nah, kalau telat enggak ada Iya, masalah Pak. gitu. Yang penting Terima kasih, Pak. oke. Jadi yang penting nanti silakan presensi yang di lensanya ya. Kalau misalnya itu bahasa Inggris berarti P ya, present ya. Present, kalau late berarti terlambat. Nah, ini sekaligus nguji bahasa Inggrisnya kira-kira gitu ya. Bahasa Inggrisnya bagus apa enggak? Assalamualaikum, Ya. Pak. Salam. Gimana, Mbak? Maaf, Pak. Ini saya taruhnya present, Pak. Gimana? Hilang. Gimana Mbak Mukni Aisyah? Iya Pak, saya izin bertanya. Tadi saya kan mengumpulkan tugas, tapi penugasannya tuh ini terlambat 4 menit Iya, enggak 4 apa-apa. detik. Nggak apa-apa, Enggak nanti apa-apa. andanya bisa aku ubah sendiri. Yang penting dikumpul, yang penting sudah dikumpul gitu.
Iya, tapi tandanya warna merah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kan apa-apa. tugasnya sudah masuk tadi. Iya. Makasih, Sudah Pak. terupdate kan? Nah, iya. Iya. Yang penting terkumpul. Siapa tadi ini ya? Husnul Khotimah juga tadi pencetnya. Mohon maaf Pak sebelumnya. Mas Raihan silakan. Ini yang atas nama Fatimah yang dari kelompok Bahasa Indonesia 3 itu belum bisa ngumpulin tugas Pak dikarenakan dia opnam di rumah sakit. Oh iya, tapi kan artinya tugasnya udah jadi ya. Jadi mohon izin ya Pak. Tapi kan artinya tugasnya udah jadi ya. Udah. Oke, ya enggak apa-apa. Nanti dikumpulnya belakangan enggak apa-apa. Yang penting tugasnya sudah jadi. Cuma kan nanti ada tulisannya terlambat gitu. Nanti biar saya tahu yang tepat waktu, yang ngirimnya terlambat siapa gitu aja. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Tugasnya sudah jadi. Cuma kan nanti ada tulisannya terlambat gitu. Nanti biar saya tahu yang ngirimnya tepat waktu, yang ngirimnya terlambat siapa gitu aja. Oh ya Pak. Ya, Mas Rehan kayaknya perlu update Zoom-nya. Jadi saya juga mengingatkan teman-teman karena kuliah kita Zoom mungkin akan Zoom terus sampai pertemuan terakhir di pertemuan nanti selesai mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Saya berharap kalau ya bagi yang pengguna laptop, kemudian pengguna handphone, itu Zoom-nya diupdate ya. Diupdate itu dicek kalau di Play Store lewat HP atau iPhone Store-nya itu diupdate pembaruannya seperti apa. Kemudian kalau yang di laptop juga sama, Anda cek pembaruannya, update softwarenya. Jadi biar kalau misalnya nanti ada yang bertanya atau apa tuh tidak ada feedback suara saya muncul di tempat lain gitu. Ya, artinya muncul lagi di telinga saya gitu. Suaranya balik gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Agar kuliahnya juga semakin lancar itu kalau itunya terupdate. Oke. Sementara itu nanti kita tanya jawab lagi di akhir perkuliahan. Di akhir materi ini, saya akan jelaskan terkait materi hari ini adalah diksi atau pilihan kata ya. Udah di-share. Oke. Ya, diksi atau pilihan kata ya. Jadi diksi atau pilihan kata ini adalah salah satu bagian dari materi pertemuan kita ya. Terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi setelah teman-teman tadi bicara kemarin belajar soal ejaan ya, saya berharap dengan ejaan itu teman-teman sudah terlatih gitu ya, sudah terlatih untuk hal tulis menulis. Ini bicaranya kita tulis menulis di dalam konteks akademik ya. Kalau Anda tulisan WA mungkin mau dirapikan format penulisannya, monggo silakan. Artinya biar lebih formal, apalagi itu ke dosen atau ke pimpinan rumah sakit gitu ya, atau rekan kerja di tempat lain yang artinya masih belum akrab gitu. Tapi kalau sudah akrab, yang konteksnya tidak formal, boleh silakan Anda tidak menggunakan ejaan yang tepat, itu tidak ada masalah. Tapi ketika konteksnya akademik, teman-teman menulis tugas kuliah, menulis esai, menulis skripsi, menulis laporan magang di rumah sakit, PKL di rumah sakit, wajib hukumnya Anda menggunakan ejaan sebagai rujukan dalam penulisan. Selanjutnya adalah diksi, teman-teman. Ya, ini soal pilihan kata. Saya lanjut. Pengertian yang pertama adalah diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat untuk menyampaikan pesan atau gagasan oleh penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar yang sesuai dengan kondisi dan rasa bahasa tertentu serta terima gitu ya. Nah, jadi fungsinya ya pentingnya diksi itu yang pertama adalah membangun kalimat efektif yang utuh, kemudian yang kedua memberikan kemudahan penulis dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya, ketiga adalah menghindari miskomunikasi antara penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar gitu. Jadi ketika teman-teman memilih diksi yang tepat,
setidaknya teman-teman itu dapat menentukan ya kalimat yang akan disampaikan itu seperti apa. Kemudian memberi kemudahan penulis dalam menyampaikan pesan ya, informasi atau pembacanya. Kalau bahasa yang dipilih, kata yang dipilih tidak tepat, nah pesan itu pasti tidak sampai. Menghindari miskomunikasi antara penulis dan pembaca. Nah, sering sekali kita kalau misalnya membaca tulisan atau orang-orang yang punya sumbu pendek, ketika membaca itu tidak pernah selesai atau tulisannya yang dibaca itu miss ya. Artinya ada yang hilang di dalam konteks penulisan. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada hal yang pas untuk disampaikan gitu loh. Ya. Makanya butuh sebuah pilihan kata yang tepat. Dan bagaimana kita memilih kata yang tepat? Yang pertama adalah ketepatan. Ya, ketepatan. Kedua adalah kecermatan. Ketiga adalah keserasian. Ya. Oke, selanjutnya adalah ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imaji pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dan pembicara. Ya, kita dalam memilih kata yang akan digunakan, pilihlah secermat mungkin untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Ketepatan tidak akan menimbulkan salah paham. Contoh misalnya, ini ketepatan ya. Ini harus Anda pahami dulu konteks tepat ya, tepat sasaran gitu, kira-kira kayak gitu. Misalnya kata diam, ada tanda seru, tutup mulutmu dengan tanda seru, jangan berisik, tanda seru, saya harap Anda tenang, dapatkah Anda tenang sebentar. 5 kalimat, 5 frase atau 5 kata ini teman-teman, itu maksudnya sama kan, artinya sama, ya, maknanya sama. Bedanya adalah konteks pengucapannya itu di mana gitu loh. Ya kan? Konteks pengucapannya di mana? Ketika teman-teman misalnya ada di perpustakaan begitu. Kan tidak mungkin ketika ada satu kelompok orang yang lagi di dalam perpustakaan lagi ribut begitu, lagi rame lah. Tiba-tiba Anda teriak diam gitu. Dari jauh gitu ya. Anda dari jauh dari pojok ke pojok gitu. Diam gitu sambil Anda berdiri, "Hei, diam." gitu kan. Pasti satu perpustakaan itu akan melirik Anda gitu. Akan ngelihat kamu di situ. Siapa sih yang teriak-teriak diem itu kan? Siapa sih orangnya kok gak apa namanya sok banget suruh nyuruh orang diem gitu kan? Tapi ketika misalnya teman-teman di konteksnya ada orang ribut, ada orang lagi berisik di perpustakaan, Unisa misalnya, tapi kemudian tiba-tiba teman-teman datang ini dengan pola sopan santun gitu kira-kira ya. Teman-teman dari sini ke sana gitu mendatangi yang ribut itu, kemudian Anda bilang, dapatkah teman-teman tenang sebentar, boleh diam sebentar, atau boleh tenang nggak gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Ini kan konteksnya berbeda. Ketika teman-teman mendatangi orang yang rame atau yang ribut tadi di perpustakaan dengan konteks dengan mengucapkan kalimat, dapatkah teman-teman tenang sebentar? Nah, pasti dia akan berbeda rasanya ketika teman-teman dia yang ribut di sana di ujung, kemudian teman-teman dari jauh kemudian teriak diam gitu. Pasti akan berbeda konteksnya. Dikira teman-teman nantangin gitu ya. Ayo abis ini keluar deh di perpustakaan kita berantem di luar gedung Siti Munjiah gitu kira-kira kan kayak gitu. Ya kan? Nah, ini konteks pilihan kata teman-teman. Kalau teman-teman tidak pas memilih kata dalam konteks akademik atau lisan, ya pasti orang lain kalau misalnya dia punya rasa yang isinya apa namanya baper gitu ya, terus sering tersinggung, pasti cepet akan marah gitu kan. Orang Indonesia kan konteksnya begitu, baru diingetin aja udah marah, ya kan. Beberapa kasus kriminal di TV kan ketika kita melihat, saya kemarin melihat berita di TV di Surabaya itu di tengah kota ada orang pemulung ya mencuri kabel tembaga yang fungsinya untuk pengiriman sinyal kereta antar stasiun begitu. Dia curi gitu. Udah saya herannya pemulung itu mencuri tapi motornya motornya X-Max gitu atau N-Max ya saya lupa atau PCX gitu. Motornya bagus gitu kan. Terus diingetin sama orang gitu, direkam sama orang. Sekarang kan musimnya orang
ada apa-apa menggunakan HP untuk merekam ya. Dikit-dikit sekarang lebih informasi itu lebih cepat daripada Anda nonton berita, kira-kira begitu. Informasi di WA itu akan lebih cepat ya. Misalnya ada kejadian di Unisa, perkelahian misalnya, Anda rekam, itu pasti akan cepat beredar di grup WA Unisa ketimbang berita di Jawa Pos atau di Kedaulatan Rakyat, kira-kira kayak gitu kan. Nah, itu yang terjadi apalagi di Twitter itu ya, apalagi orang sekarang share-nya udah di media sosial. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita memilih kata yang tepat agar tidak ada perasaan ya tadi ungkapan tersebut pada dasarnya memiliki informasi yang sama tapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Nah, perbedaan pilihan kata itu dapat menimbulkan kesan atau efek komunikasi yang berbeda pula. Kesan efek itulah yang perlu dijaga dalam berkomunikasi jika kita tidak ingin situasi pembicaraan menjadi terganggu. Kemudian ada istilah mulutmu adalah harimaumu, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Saya kira masih relevan ya untuk kita gunakan sekarang dengan istilah ini. Bahkan jempolmu sekarang adalah harimaumu gitu. Jempol itu lebih tajam daripada pedang gitu. Bahkan sekarang orang kalau mau misuh-misuh, mau marah-marah lewat medsos itu lebih apa bahasanya? Lebih puas gitu kira-kira marah-marahnya. Kalau lewat medsos. Coba ketemu orang, mungkin kalau mau ketemu dia marah-marah dengan orangnya langsung bertatap muka pasti akan lebih berbeda rasanya ya ketika orang yang marah-marahnya lewat medsos gitu. Kemudian, nah, ketepatan pilihan kata itu semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. Yang pertama adalah makna denotasi konotasi, ada makna sinonim, eufemisme, generik spesifik, serta konkret dan abstrak. Denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu, itu makna dasar, tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Sedangkan konotasi itu adalah makna yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Atau secara singkat, secara ringkas saya mengartikan denotasi adalah makna yang sebenarnya dan konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Contoh kalimatnya misalnya, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Ini adalah denotasi, artinya kambing hitam itu makna yang sebenarnya, benar-benar kambing berwarna hitam. Namun di kalimat yang kedua, kalimat dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Nah, kambing hitam yang di sini adalah istilah ya untuk orang yang dituduh, ya kira-kira begitu, orang yang disangka, orang yang didakwa agar dia adalah biang kerusuhan itu kira-kira. Nah, ini makna yang konotasi. Jadi bukan dijadikan kambing gitu. Ya. Tapi ini adalah makna tersirat gitu, yang abstrak ya. Bedakan juga dengan kata yang bersinonim, ini kita masuk kepada sinonim, kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan. Nah, jadi kelompok, kawanan, rombongan, gerombolan ini satu makna yang sama, namun ketika konteksnya itu bertemu dengan sebuah kalimat. Coba Anda baca. Kelompok penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Rombongan penjahat yang dicurigai itu diketahui identitasnya. Kawanan, gerombolan, nah itu bisa sama. Kalau rombongan mungkin agak sulit ya untuk menentukan rombongan penjahat itu. Wah, berarti rombongan penjahat itu naik bis ya. Dia naik bis, satu bis gitu rombongannya. Kemudian dicurigai identitasnya gitu misalnya. Kemudian kalimat selanjutnya kelompok rombongan, kelompok guru yang mengikuti seminar semua sudah hadir. Rombongan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Nah, kawanan guru atau gerombolan guru yang akan, nah ini kan tidak tepat gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kalimat ini kan tidak tepat ketika masa ia guru atau mahasiswa saja. Misalnya kita kontekskan dengan kata kawanan atau gerombolan, itu kan tidak tepat. Karena kawanan dan gerombolan itu berkonotasi negatif, bahkan digunakan untuk merujuk pada binatang, teman-teman, ya. Itu. Kemudian misalnya tanaman itu dirusak oleh kawanan binatang, ya. Kawanan binatang itu merusak tanaman. Ya. Selanjutnya penggunaan eufemisme. Eufemisme adalah kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus untuk menggantikan kata atau
atau ungkapan yang dirasa kasar atau vulgar dan tidak sopan. Nah, misalnya kata mati ya, mati untuk manusia itu diganti dengan meninggal dunia atau wafat gitu ya. Misalnya mobil itu kecelakaan kemudian 3 orang mati ya, nah, itu kan tidak tepat gitu. Nah, kemudian kata bodoh ya. Bodoh bisa kita ganti dengan kurang pandai, miskin bisa kita ganti dengan kurang mampu, minta bisa kita ganti dengan mohon ya. Nah, kemudian generik, spesifik, makna umum dan makna khusus. Kendaraan itu maknanya umum, khusus adalah mobil, motor, bus, sepeda, angkot dan lain sebagainya. Nah, misalnya satu kalimat penduduk Indonesia tergolong kurang mampu masih cukup banyak. Nah, banyak ini masih abstrak, masih umum. Ya. Nah, jadi kalau kita spesifikkan penduduk Indonesia tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang. Kemudian kata konkret dan abstrak, ya. Jadi konkret itu adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Kemudian kata yang bermakna abstrak adalah kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Ya, misalnya contoh mobil. Nah, mobil ini kata yang konkret. Sama halnya seperti roti, pisang, dan mangga. Jadi kalau misalnya Anda melihat konkret ya berarti mobil itu banyak 4 ya, banyak 4 ada setirnya. Pisang itu modelnya seperti ini, mangga seperti ini. Jadi itu konkret. Tapi kalau Anda misalnya berbicara soal keadilan, pertahanan, kemanusiaan, pendidikan, ini merupakan kata abstrak. Artinya apa? Keadilan menurut si A, keadilan menurut si B, keadilan menurut Jokowi, keadilan menurut Prabowo, keadilan menurut Anies Baswedan, keadilan menurut Ganjar itu berbeda. Nah, tidak bisa sama. Makanya disebut dengan kata abstrak. Makanya teman-teman kalau nanti bikin judul tulisan skripsi, jangan ada kata yang abstrak di situ. Nah, kalau abstrak itu ya unsur penelitiannya pasti nggak jelas gitu. Belum tahu apa yang mau diteliti, kira-kira begitu. Selanjutnya adalah kecermatan ya, cermat dalam memilih kata, ya diperlukan mengungkapkan gagasan tertentu, misalnya disebabkan oleh fakta. Nah, itu bisa diganti dengan karena, mengajukan saran, menyarankan, melakukan kunjungan, berkunjung, mengeluarkan pemberitahuan, memberitahukan, dan meninggalkan kesan yang dalam atau mengesankan. Kemudian kata yang bersinonim ya. Nah, ini juga harus teman-teman hindari untuk menyebabkan kemubaziran sebuah kata ya. Misalnya kita harus bekerja keras agar supaya dapat mencapai cita-cita. Generasi muda adalah merupakan penerus perjuangan bangsa. Nah, teman-teman cukup menulisnya seperti ini saja, teman-teman. Tidak perlu semuanya ditulis. Misalnya kita harus bekerja keras agar dapat. Nah, bekerja keras supaya dapat. Nah, generasi muda merupakan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan ada redundant atau pengulangan yang sama. Kemudian keserasian. Ya. Keserasian dalam konteks pemakaiannya erat dalam faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Misalnya penggunaan kata yang sesuai konteks kalimat, bentuk gramatikal, idiom, ungkapan idiomatis, majas, dan kata yang lazim. Ya. Unsur kebahasaan misalnya pembicaraan, komunikasi, mitra, lawan bicara, sarana bicara, kelayakan geografis, dan kelayakan temporal. Ya. Jadi itu, dan teman-teman nanti bisa baca itu di buku mana ya tadi bukunya. Oh, ini dia. Buku ini ya, buku ini sudah saya taruh di situ ya. Jadi buku ini gratis, teman-teman silahkan mengunduhnya di internet dan dibaca. Apalagi kalau teman-teman dapat beasiswa, biasanya mungkin ada uang buku ya. Kalau nggak salah itu yang beasiswa unggulan itu ada uang buku. Nah, uang buku itu kan harus dibuktikan dengan Anda membeli buku gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman silakan baca. Kalau saya langsung ke halaman pilihan kata ya, halaman 44 ini. Kita coba turun ke halaman 44. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan ke teman-teman, pilihan kata atau diksi ya. Nah, jadi terkait dengan ketepatan, kecermatan, dan keserasian dalam pemilihan kata, teman-teman bisa contohkan di sini. Malah kalau bisa kita nanti coba cari studi kasus, ya, studi kasus terhadap apa namanya kasus-kasus penulisan pilihan kata yang
tidak tepat. Nah, misalnya ini penggunaan idiom ya. Penggunaan idiom dalam penulisan pilihan kata. Nah, adalah dua buah kata yang lebih makna tidak dapat dijabarkan dengan makna unsur pembentuknya, misalnya banting tulang. Orang tua itu sampai membanting tulang untuk membiayai kedua anaknya. Nah, konteks membanting tulang ini kan bukan tulang, ini tulang gitu ya, tulang terus dibanting itu enggak gitu. Tapi artinya bekerja keras gitu. Jadi mungkin istilahnya banting tulang. Kalau kita lihat mungkin buruh-buruh yang ngangkat karung beras, ngangkat petani yang memisahkan dari gabah itu dan lain sebagainya. Tapi konteks saat ini kan bekerja keras tuh bisa bekerja yang lain, apapun itu begitu. Yang penting halal gitu kan. Itu hanya idiom ya. Sama juga kambing hitam, naik daun, kembang desa, mata keranjang ini kan hanya idiom saja ya, biang keladi dan seterusnya. Kemudian idiomatis seperti misalnya bergantung pada, berkaitan dengan, terdiri atas, kemudian penggunaan majas ya. Mungkin teman-teman di SMA sudah belajar majas perbandingan, ada personifikasi, metafora dan asosiasi, pertentangan, ada lilotes, hiperbola, paradoks gitu ya, ironi, sindiran, ironi, sinisme, sarkasme, penegasan, pleonalisme, aliterasi ya. Nah, beberapa majas. Nah, nanti teman-teman juga bisa bicara mengikuti ini misalnya. Nah, misalnya faktor kebahasaan, misalnya kayak nama jalan ya, jalan raya, jalan besar, jalan akbar, jalan agung ini kan tidak tepat. Ya. Nah, masjid raya, ada masjid agung, masjid akbar, masjid raya, masjid besar, nah itu banyak ya kalau masjid. Nah, jadi seperti itu ya, penjaraan dan seterusnya. Nah, di sini kemudian ada situasi komunikasi ya, ada baku dan tidak baku. Nah, ini banyak sekali ya yang sering keliru begitu, sehingga banyak orang yang terkait dengan kata baku dan tidak baku itu masih keliru. Makanya nanti setelah ini saya coba kita kahut ya untuk mencari, kemarin itu kahutnya kahut berapa ya? Ada yang ingat enggak? Coba saya cek di rekamannya. Kemarin itu kahut berapa ya? Temuan 1 ya. Poin. Kahut. Enggak kelihatan soalnya. Oh, ini kahut 2 ya. Iya. Nah, ini kahut 2 ini. Oke. Sekarang kita coba kahut lagi untuk ini. Ini kahut 2 sudah, berarti kahut satunya kayak apa ini? Silahkan teman-teman buka HP-nya. Nah, ini terkait diksi, pilihan kata, kata baku dan tidak baku. Silahkan dibuka HP-nya atau menyekan ini. Buka kahut.it. Kemudian masukkan game PIN-nya 2383795.
Ini ada 200 tapi minimal 100 ya. Kalau misalnya nanti kita sudah play 100, ini ada 200 peserta, 26. Nah, jadi itu ya. Bentar, Pak, baru loading. Iya ya, oke. Bentar, Pak. Oke. Bapak, saya ada gangguan sinyal. Ya, enggak apa-apa, enggak ikut enggak apa-apa. Ya, Pak. Kalau enggak bisa ikut gangguan Iya, sinyal Pak. tidak apa-apa ya. Iya, Pak. Kita langsung play aja. Karena udah lumayan pesertanya. Yang tidak bisa ikut tidak apa-apa, menyimak saja enggak ada masalah. Oke, himbau yang benar atau salah? Ya, ini masih ada, ternyata ada 114 ya yang keliru ya. Artinya imbau itu salah ya teman-teman. Ya, yang tepat adalah imbau, imbau tanpa h ya. Ya, yang tepat itu imbau tanpa h. Ya. Oke. Potik benar atau salah? Ya, apotek itu salah ya. Yang tepat adalah apotek ya, apotek bukan apotek. Ya. Oke, benar atau salah? Double point. Ya, karir itu salah ya. Yang tepat adalah karir. Nah, ini game pinnya bagi yang mau ikut lagi bisa dilihat di situ. Oke. Ya, karier itu yang tepat apa? Karier. Tepat karier ya. Pakai E. Ya, astronot itu salah ya. Yang tepat adalah astronaut. Astronaut ya.
Oke, benar atau salah? Hipotesis. Ya, yang nah, ini betul ya, hipotesis ya, bukan hipotesa. Sirene. Ya, sirene itu tepat ya. Sirene alat untuk menghasilkan bunyi yang berdengung keras. Oke, selanjutnya kedaluarsa, benar atau salah? Ya, kedaluarsa itu yang benar ya, kata baku dari kadaluarsa. Ya, jadi yang tepat adalah kedaluarsa, bukan kadaluarsa, tapi kedaluarsa. Nasihat. Ya, yang tepat adalah nasihat, bukan nasehat. Ya, tapi nasihat. Ya, ini jangan sampai keliru ya. Nasihat. Ini benar atau salah? Nafas. Ya, yang tepat adalah napas ya, bukan nafas tapi napas. Pakai P ya, bukan F. Ya, embus. Bukan hembus ya. Ini embus yang tepat ya, bukan hembus. Nah, yang tepat adalah embus, bukan pakai H ya. Ini yang tepat. Oke. Ya. Oke itu untuk Kahoot-nya, dan ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri, baik tugas maupun yang lainnya. Ada Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Kemarin itu kelompok saya tuh udah mengirim tugas kan, tapi Word bentuknya PDF. Terus sekarang kalau mau ganti yang PPT
tapi bentuknya PDF apa boleh, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Itu ditambahi aja nanti di kolomnya itu bisa kan? Ya, jadi nggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Mau double 2 juga enggak apa-apa. Saya kayaknya tak tambah itu boleh lebih dari satu file deh. Ya, baik, Kok Pak. bisa Terima cek. kasih. Ya. Oh, ini maksimum berkas yang dikirim itu saya bisa mengirimkan di sini 20 ya. Ini saya ubah jadi 5 aja, jadi biar enggak terlalu banyak. Oke. Nanti kita ketemu minggu depannya tanggal berapa ya? 1 November ya. Oke. Ganti aja di jam 5. Oke, ada lagi. Oke, sambil ini karena kita diksi ya, minggu depan kan kalimat nih. Jadi biar teman-teman juga ada Bapak, ya. izin bertanya. Saya mengalami kendala tidak bisa mengupload file saya. Itu gimana ya, Pak? Saya udah dari tadi coba, terus sedangkan waktu itu sudah terlewat dari Ya. batas waktu yang ditentukan. Tapi saya tetap nggak bisa ngeakses. Coba nanti diulang lagi, terus nanti kalau bisa cari internet yang agak cepat ya atau kenceng begitu, mungkin pinjam laptop temennya atau apa begitu di warnet kalau masih ada warnet. Nah, itu coba nanti di-upload ulang Mbak, di-refresh lagi. Enggak apa-apa terlambat kan nanti kan yang penting sudah ngumpulin dulu gitu. Cuman kan saya ingin ada perbedaan waktu antara yang telat siapa, yang enggak siapa. Dan kalau misalnya telat pun Anda masih bisa menulis terlambat karena apa, itu bisa aja kan, bisa ditulis di situ kan ada kolom teksnya. Kalau misalnya teman-teman mau menulis mohon maaf misalnya terlambat karena ini ya bisa saja gitu. Nah, itu ya. Oke, satu lagi. Nah, ini jadi saya sih berharap di pertemuan-pertemuan yang konteksnya penulisan ini ya, bahasa Indonesia ini, biar tidak sekadar apa namanya saya menyampaikan materi, jadi teman-teman juga perlu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu adalah tugas. Nah, untuk diksi ini tugasnya adalah, ini perlu dicatat, teman-teman membuat konten kata baku dan tidak baku. Ditulis dulu kata baku dan tidak baku atau ejaan hari ini ya. Nah, teman-teman bisa membuka misalnya Instagram ya. Ejaan hari ini mana sih? Nah, ini. Jadi teman-teman nanti buka Instagram, kemudian di kolom pencariannya teman-teman cari ejaan hari ini, ya, ejaan hari ini, hashtag atau tagar ejaan hari ini, ya. Nah, Anda membuat ejaan hari ini, nah contohnya seperti ini, ya. Misalnya teman-teman bikin ejaan yang begini dari yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Nah, misalnya ini kan tugas saya juga ya. Nah, jadi bikin misalnya seperti ini. Bisa juga bikin seperti ini. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Kelihatan kan di layarnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada gambarnya. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Nah, mungkin mau dikasih gambar-gambar begitu, bergerak-bergerak begini boleh gitu ya. Nah, jadi ini tugas kuliah yang juga saya berikan di kampus lain ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya
Enggak ada lagi bawahnya. Kerjaan hari ini. Enggak benar. Cuman ini aja. Ya, jadi seperti itu ya. Tugasnya nanti teman-teman posting di Instagram. Nah, terus nanti dimasukkan di Word sama linknya begitu. Nanti saya bikinkan contoh mengerjakannya seperti apa. Ya, nanti dia itu taruh juga di mana? Di lensa itu seperti itu. Jadi biar diposting nanti hashtagarnya itu Unisa Yogyakarta. Kalau perlu di tag di akunnya Unisa ya. Unisa Jogja, Unisa_Jogja. Jadi bisa di tag di sini, ditandai di Unisa. Kayaknya dulu sering saya menandai di sini. Ya, masih belakang itu. Udah lama banget berarti ya. Nah, jadi saya sering di bawah. Nah, ini kan teman-teman sudah bikin tuh ada yang Pespama itu. Nah, di tag di Instagram Unisa biar ada ininya di belakangnya ya. Nanti tag Unisa Jogja, terus hashtagnya juga kasih di Unisa Yogyakarta ya. Jadi seperti itu untuk tugas di diksinya, di pilihan katanya untuk ejaan hari ini. Oke, saya kira mungkin cukup untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya untuk pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Antika? Udah, enggak ada ya. Oke, nanti bisa japri saja kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.